Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulaika Zahara Masyrin. Saya dari kelas 3C jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Baik, langsung saja saya akan mereview video yang berjudul tentang The Puzzle of Motivation. Nah, analisis video atau review yang dapat saya ambil yaitu ia adalah seorang mantan mahasiswa hukum yang mengaku tidak terlalu berprestasi, menyampaikan argumen yang kuat mengenai pentingnya motivasi intrinsik dalam dunia kerja. Ia menggunakan eksperimen teka-teki lilin sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana hadiah dan hukum atau motivasi intrinsik ini seringkali justru menghambat kreativitas dan kinerja. Nah, di sini ada beberapa poin utamanya. Yang pertama itu ia menunjukkan bahwa motivasi ini didasarkan pada hadiah dan hukuman atau motivasi intrinsik yang hanya efektif untuk tugas-tugas sederhana dan rutin. Untuk tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan pemecahan masalah, motivasi intrinsik justru lebih penting. Nah, di dalam video tersebut ia juga mengatakan bahwasannya saya telah menghabiskan 2 tahun terakhir mempelajari ilmu motivasi, terutama dinamika motivator dari luar dan motivator dari dalam. Dan percayalah, keduanya sangat berbeda. Jika Anda mengamati ilmu di bidang ini, ada kesenjangan antara apa yang diketahui secara ilmiah dan apa yang dilakukan pelaku usaha, dan mengkhawatirkan di sini adalah sistem kerja bisnis. Nah, yaitu kumpulan asumsi dan protokol yang mendasari bisnis kita. Bagaimana kita memotivasi orang, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya manusia kita, semuanya dibangun berdasarkan motivator dari luar, berdasarkan permen dan cambuk misalnya. Kemudian motivasi intrinsik yang didorong oleh faktor eksternal seperti otonomi, penguasaan, dan tujuan adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas. Kemudian dia juga mengatakan adanya kemandirian sebagai kunci sukses. Nah, kemandirian ini ia menekankan pentingnya memberikan otonomi kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya dan inovasi. Kemudian ia memberikan contoh sebuah perusahaan seperti Atlassian dan Google yang berhasil menerapkan kebijakan yang mendorong kemandirian karyawan. Nah, kemudian di dalam video tersebut ia mengatakan, dan menurut saya sistem operasi baru untuk bisnis itu digerakkan oleh 3 unsur, yaitu ada kemandirian, kepakaran, dan tujuan. Nah, kemandirian ini keinginan untuk menakodai hidup kita sendiri. Kemudian kepakaran. Nah, kepakaran ini adalah hasrat untuk menjadi semakin ahli di bidang yang penting. Nah, kemudian ada tujuan, kerinduan untuk melakukan apa yang kita lakukan demi kepentingan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Nah, itu adalah batu penyusun dari sistem operasi yang sama sekali baru untuk dunia usaha kita. Nah, kemudian ia juga ada menggunakan perbandingan antara ensiklopedia Encarta, nah, yang dibuat dengan model bisnis tradisional, dan Wikipedia yang dibuat secara kolaboratif oleh sukarelawan untuk menunjukkan kekuatan motivasi intrinsik. Nah, kemudian adanya kebutuhan untuk merubah pendekatan. Nah, kemudian ia menyimpulkan bahwa dunia bisnis itu perlu mengubah pendekatannya dalam memotivasi karyawan. Nah, alih-alih
berfokus pada hadiah dan hukuman, bisnis harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong otonomi, penguasaan, dan tujuan. Kemudian dia juga menggunakan analogi teka-teki lilin yang di awal ia gunakan dalam eksperimennya, yaitu dari sebuah ekonomi yang sebelumnya, yaitu secara efektif untuk menjelaskan konsep motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selain itu, ia mendukung argumennya dengan mengutip berbagai peneliti ilmiah, termasuk peneliti yang dilakukan oleh ekonom terkemuka. Nah, meskipun topiknya cukup kompleks, pembicara berhasil menyampaikan pesannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, bisa saya komentari video tersebut merupakan contoh yang sangat baik bagi saya tentang bagaimana menyampaikan ide yang kompleks dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian ia juga berhasil meyakinkan para audiens akan pentingnya motivasi intrinsik dan memberikan inspirasi bagi para pemimpin bisnis, terutama untuk mengubah cara mereka memandang pekerjaan dan para karyawannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya review dari video tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.